Beberapa waktu yang lalu, pemerintah menginformasikan adanya sensus penduduk 2020. Kalian pernah mendengarnya? Ya, di setiap saluran televisi sering sekali ditayangkan iklan mengenai hal tersebut. Kira-kira apa ya tujuan mereka melakukan sensus tersebut? Sensus penduduk dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan penduduk di Indonesia pada tahun 2020 ini. Kalian menyadari tidak kalau ada kesamaan antara yang dilakukan oleh dokter pada pasiennya dengan yang dilakukan oleh petugas sensus tersebut? Apa ya persamaan tersebut? Ya, betul. Keduanya sama-sama mengumpulkan informasi, atau dengan kata lain, mereka sedang mengumpulkan data. Kalau demikian, berarti data itu adalah informasi yang didapatkan dari suatu pengamatan atau penelitian. Dokter mendapatkan data dengan melakukan pemeriksaan kepada pasiennya, dan petugas sensus mendapatkan data melalui pengamatan langsung kepada masing-masing warga. Biasanya, data itu disajikan dalam bentuk angka. Sampai di sini bisa dipahami ya? Mari kita lanjutkan ke pengumpulan data. Data bisa dikumpulkan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pengumpulan data secara langsung dilakukan melalui interaksi langsung dengan sumber data, biasanya melalui wawancara. Sedangkan pengumpulan data secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan perantara, bisa berupa lembar isian, yaitu angket atau sejenisnya. Contoh pengumpulan data secara langsung. Misalnya, kita ingin mengetahui informasi mengenai cara berangkat ke sekolah yang dilakukan oleh siswa kelas 4. Kalian bisa melakukan wawancara langsung dengan teman-teman di kelas. Dan hasilnya mungkin ada beberapa siswa yang jalan kaki, ada juga siswa yang naik sepeda, dan mungkin ada juga siswa yang diantar oleh orang tuanya. Terus, bagaimana kalau kita mengumpulkan datanya secara tidak langsung? Informasi yang diharapkan masih sama seperti tadi, yaitu ingin mengetahui cara siswa kelas 4 berangkat ke sekolah. Karena cara pengumpulan datanya secara tidak langsung, berarti pengumpulan datanya melalui perantara. Apa perantaranya? Kita bisa mengumpulkan data dengan membagikan lembar isian kepada seluruh siswa kelas 4. Hasilnya sudah pasti ada pada lembar isian tersebut. Jadi, kita terlebih dahulu harus memeriksa lembar isian itu satu persatu, kemudian merekapnya. Setelah direkap, barulah kita tahu berapa orang siswa yang jalan kaki, berapa orang siswa yang naik sepeda, dan berapa orang siswa yang diantar oleh orang tuanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh pelaksanaan pengumpulan data. Misalnya, kita ingin mengetahui informasi mengenai kegemaran siswa kelas 4. Jika kita akan mengumpulkan data secara langsung,
maka kita harus melakukan wawancara kepada seluruh siswa kelas 4 satu persatu. Tapi selama melakukan wawancara tersebut, kita bisa langsung mencatat jawaban yang diberikan oleh masing-masing siswa. Jadi, setelah wawancara selesai dilaksanakan, kita sudah bisa langsung mengetahui datanya. Contohnya, dari 32 siswa kelas 4 yang diwawancarai, ada 12 orang siswa yang suka olahraga. Kemudian, ada 8 orang siswa yang gemar menyanyi, serta ada 12 orang siswa yang sukanya membaca. Sudah bisa langsung mengetahui data tersebut. Karena selama proses wawancara dilaksanakan, kita sudah bisa langsung menuliskan data tersebut pada tabel. Tabel yang bisa membantu proses pengumpulan data tersebut adalah tabel frekuensi. Cara menyusunnya akan kita pelajari hari ini juga ya. Bagaimana kalau kita melakukan pengumpulan datanya secara tidak langsung? Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan membuat lembar isian berisi pertanyaan atau pilihan kegemaran. Setelah itu, barulah kita bagikan lembar isian tersebut kepada seluruh siswa kelas 4. Setelah semua siswa selesai mengisi lembar isian tersebut, kita bisa langsung memeriksa hasilnya sekaligus merekapnya. Hasil rekapan tersebut bisa kita masukkan ke dalam tabel frekuensi. Keuntungan dari pengambilan data secara tidak langsung ini adalah kita bisa melakukan pengumpulan data secara serentak. Karena semua siswa bisa secara bersama-sama mengisi lembar isian. Berbeda halnya dengan wawancara. Siswa harus ditanyai satu persatu, tidak bisa ditanyai sekaligus. Namun, dengan menggunakan lembar isian, kita harus kerja 2 kali, yaitu pertama mengumpulkan datanya dan kedua memeriksa hasilnya. Barulah bisa direkap. Sedangkan kalau kita mengumpulkan data melalui wawancara, kita bisa langsung merekap datanya. Jadi setelah wawancara dilaksanakan, data sudah bisa langsung diketahui hasilnya.